Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada siaran langsung ya, seperti yang tadi aku bikin di pamflet. Hari ini kita akan siaran langsung atau ngobrol-ngobrol literasi nih. Jadi kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani sama seorang penulis yang juga guru. Artinya guru yang menulis. Nah, langsung aja kita undang siapa orangnya. Bentar ya, kita gabungkan dulu. Sepertinya miss-nya belum bergabung. Kita tunggu dulu. Halo Anggi. Ini teman kuliah aku nih dulu, Anggi Fatmala. Semoga masih ingat aku ya Anggi ya. Miss Rosa kemana ya? Belum bergabung. Nya. Jadi Miss Rosa ini adalah salah seorang pengajar juga di salah satu SMA di Kabupaten Solok. Kemudian beliau juga aktif bergiat di bidang literasi. Tampaknya nggak bisa. Tunggu sebentar. Kita tunggu bentar. Tampaknya kita masih menunggu nih pemirsa. Miss Rozanya lagi OTW menuju live-nya. Halo Miss. Hai Nila, terdengar suaranya? Lama sekali terakhir ketemu waktu PL di sini ya? Iya, 2017. 2017, udah berapa tahun itu? Udah lama sekali, 4 tahun. Iya, lama sekali. Pada akhirnya kita ketemunya justru di sosial media, tapi dipertemukan Iya, lagi sama dunia literasi ya, Miss ya. iya betul. Itu berkat Nila juga sebenarnya. Iya, karena sudah mengimbaskan dan sudah mencipratkan benih-benih literasinya.
Waduh, luar biasa, Miss. Padahal Miss juga luar biasa. Eh, Sekarang bukan hanya mengajar, tapi Miss juga menulis ya, Miss ya. Dan Ya, alhamdulillah insya juga Allah. sudah menghasilkan beberapa buku solo juga. Iya. Udah berapa, Miss? Satu antologi puisi, tiga novel. 3 novel, luar biasa. Dalam Ya. jangka waktu yang 2 tahun ini Satu kayaknya tahun. Miss yang aktif Ya, banget. Satu dalam tahun dua ya? tahun ini. Luar biasa. Yang maksimalnya dua novel pertama itu di tahun 2020 dan satu novel lagi di tahun 2021. Keren sekali. Ternyata eh, pandemi juga bisa membuahkan hasil yang produktif gitu ya, Miss ya. Iya. Ini ada si Oke, sulung. mungkin ada nih teman-teman yang baru bergabung. Kita kenalin dulu. Aku ditemanin nih hari ini sama Kak Destri Mairoza. Beliau adalah seorang guru teacher bahasa Inggris gitu. Yes. Eh, Sekaligus Betul. adalah penulis, khususnya sekarang spesifiknya ke novel rata-rata. Dan juga beliau juga Novel dan aktif kayaknya puisi. baca puisi. Iya, menulis dan Iya. membaca puisi kayaknya sekarang. Iya. Tuh. Jadi Miss Roza ini selain menulis, aku juga lihat nih beberapa di sosial media Miss Roza. Aku panggilnya Miss ya karena memang di sekolah rata-rata Sudah siswa manggilnya terbiasa. Miss, jadi aku kebiasaan Iya, juga. sudah Nah, terbiasa manggil. Nah, boleh-boleh. Walaupun buntut di belakang sudah tiga, bolehlah dipanggil Miss. iya harusnya Missis ya, tapi biar awet muda Miss aja. Iya, boleh. Nah, jadi Miss Roza ini aku agak kepo nih kemarin-kemarin Miss, jadi sering stalking nih sosial medianya Miss Roza. Ternyata selain menulis sekarang, Miss Roza juga aktif memberikan semangat-semangat literasi ke remaja. Khususnya kemarin itu bergerak di kayak perpustakaan SMA ya, tapi perpustakaannya itu lebih unik, bukan seperti perpustakaan pada umumnya ya Miss ya. Perpustakaannya kalau pada umumnya kan buka perpustakaan, anak-anak pergi membaca, kemudian yang minjem buku dicatat dan lain sebagainya. Tapi Miss Roza ada kegiatan-kegiatan lain nih kayaknya kemarin dalam upaya pengembangan literasi di sekolah untuk dunia remaja. Boleh diceritain sedikit nggak, Miss? Ya, oke. Untuk kegiatan di sekolah di perpustakaan, kita bikin acara series event kecil-kecilan, menulis cerpen. Jadi nanti anak-anak itu diminta untuk menulis cerpen, lalu kita seleksi yang mana yang bagus, yang baik. Kalau bisa semuanya kita gabungkan dalam satu buku, apa salahnya gitu kan? Nanti tinggal kita bantu untuk memolesnya agar bisa layak untuk dijadikan dalam sebuah buku. Sedang dalam proses sekarang itu. Wow, keren sekali. Beruntung sekali ya rata-rata siswa SMA dan remaja-remaja yang berada di lingkungan Miss Roza ini. Karena bakat-bakat mereka, minat dan bakat terutama itu dapat disalurkan dengan baik, guru yang luar biasa. Amin, amin, Apalagi memang mudah-mudahan. apalagi memang di backgroundnya bahasa ya, Miss. Nah, Ya, jadi walaupun bahasa Inggris ya. iya, tapi bahasa Inggris itu kan hubungannya erat juga ke dunia literasi gitu. Nah, Iya, benar, ini aku benar. mau tanya-tanya, tapi nanti tuh kita akan bahas juga tentang karya-karya Miss Roza. Tapi sekarang aku mau cerita-cerita dulu nih, karena Miss Roza di lingkungannya itu kan memang bersama anak-anak remaja dan sekarang sedang bergiat untuk menumbuhkan semangat literasi juga di kalangan remaja. Jadi aku mau tanya, gimana Ya, sih apa tuh? sebenarnya kenapa Miss Roza bisa tergerak, oh pengen nih bikin event-event atau program-program yang memang bisa bikin semangat literasi remaja itu tumbuh kembali. Apakah sebelumnya memang itu berdasarkan studi kasus atau gimana sih, Miss? Studi kasus sih tidak ya, cuman lebih kepada sharing dengan teman-teman dan juga sharing dengan siswa. Itu sebenarnya wujud dari sebuah kekhawatiran akan kurangnya minat remaja zaman sekarang dengan dengan literasi. Jadi kan pemerintah kan juga sudah bikin itu programnya sebenarnya GLS Gerakan Literasi Sekolah. Nah mungkin ini bisa dikategorikan masuk kepada salah satu upaya perpustakaan SMN 1 Bukit Sundi untuk mewadahi anak-anak yang sebenarnya mereka punya potensi
cuman tidak tahu mau disalurkan kemana. Jadi SMA 1 Bukit Sundi ini mencoba di langkah pertama itu untuk mewadahi mereka untuk sorry ya, ada si bocil. Gak apa-apa, itu calon pegiat literasi masa depan. Amin, amin. Ya, untuk mewadahi sebenarnya yang semua yang yang anak-anak yang punya bakat, punya minat. Jadi kita memberikan wadah supaya mereka itu berkarya begitu. Panggil Kak. Halo? Gitu ya, Mi. Iya, sebelumnya itu memang semangat literasi di lingkungan Miss Rosa itu sendiri untuk khusus anak remaja itu sangat rendah atau kayak gimana, Miss? Sehingga dibutuhkan program-program seperti ini. Atau memang sebenarnya mereka itu sebenarnya punya semangat literasi tapi tidak tersalurkan, makanya dibikin kayak gini. Sebenarnya gimana sih, Miss? Bentar ya. Bisikin dulu. Oke. Ya, ada bisik-bisik tetangga. Kedengeran ya? Enggak sih, kayak kedengeran beneran. Gini nih lah, sebenarnya kan awalnya itu karena miris aja melihat anak-anak sekarang itu lebih sibuk dengan gawai, sibuk dengan game online, jadi rasanya sayang. Apalagi ada juga penelitian yang menyatakan bahwa Indonesia ini minat bacanya jauh sekali di bawah, jadi agak merasa sayang gitu. Padahal sebenarnya anak-anak kita itu sebenarnya punya potensi. Iya. Mereka punya potensi sebenarnya. Jadi setelah diskusi juga dengan teman-teman dari guru bahasa Indonesia, beberapa guru bilang sebenarnya ada siswa kita itu yang hobi menulis, suka menulis, suka membaca, tetapi mungkin wadah untuk itu tidak ada. Jadi makanya sekarang SMA 1 Bukit Sundi mencoba mewadahi itu dengan kembali menghidupkan literasi dengan event lomba yang pertama kali dilakukan oleh SMA 1 Bukit Sundi. Mudah-mudahan bisa berhasil lah, soalnya baru perdana gitu kan eventnya. Iya, benar sekali. Semoga program ini jalan terus ke depannya, Miss, dan Amin. bisa benar-benar menumbuhkan semangat literasi bagi adik-adik di SMA. Jadi, sekarang ini gimana, Miss? Banyak nggak yang ikut eventnya kemarin? Karena sekarang masih dalam prosesnya, karena kan kita coba pakai sistem daring. Pendaftarannya secara online, mengirim naskahnya juga secara online. Jadi sekarang masih dalam proses, nanti itu terakhir naskahnya akan dikumpulkan pada tanggal 30 Oktober ini rencananya. Jadi hari Sabtu depan. Jadi sekarang ini baru belasan yang mengumpulkan naskah. Tapi yang antusias banyak kayaknya. Yang mengontak langsung ada, cuman mereka katanya gini, boleh kasih naskahnya langsung nggak, Miss? Cuman karena kita ingin melatih mereka untuk mampu juga dengan digital, dengan IT ya, Miss arahkan saja. Coba ikuti saja instruksi yang ada, kita cobakan, kalau tidak bisa nanti bisa dibantu. Oke. Nah, itu tadi kan kegiatan Miss dengan dunia literasinya di sekolah bersama anak-anak remaja yang memang berada di sekeliling Miss. Untuk informasi juga sebenarnya Miss Rosa ini guru favorit loh, idola kayak gitu di sekolah. Itu hoax. Aku taunya pas lagi PL di sekolahnya Miss Rosa kan. Dulu selalu dikelilingi sama anak-anak. Kemudian anak-anak gak cuma anggap guru teman, tapi memang tempat sharing mereka gitu, luar biasa sekali. Iya. Makanya mungkin Miss Rosa juga bisa merangkul anak-anak untuk menumbuhkan minat literasinya kayaknya. Semoga saja. Oke, next ya Miss ya. Tadi itu lingkungan Miss Rosa dengan remaja-remaja dan program-program literasinya. Sekarang kita ke Miss Rosanya sendiri nih. Ini agak ngulik-ngulik ke pribadi Miss Rosa dengan semangat literasi yang ada di dalam dirinya. Sebelumnya, sekarang kita mengenal Miss Rosa itu sebagai seorang guru yang
menulis ya, seorang guru yang menulis dan menghasilkan banyak karya. Nah, eh, aku mau tanya dulu nih Miss, mungkin teman-teman nanti juga mau tahu ya. Sebenarnya Miss Rosa itu sudah punya minat menulis itu sejak kapan? Kalau minat menulis dari SD sih sebenarnya. Bahkan dulu SD itu punya satu buku tulis biasa, tebel, gambarnya warna-warni. Masih ingat itu gambarnya gambar angsa, gambar hewan-hewan. Kelas 3 SD kalau nggak salah. Jadi coba deh nyoba-nyoba bikin cerita-cerita, dongeng, satu lembar. Nah sayangnya buku itu nggak ketemu. Masih ingat waktu itu dipinjam sama teman, digilirin bacanya kan. Jadi ceritanya cerita dongeng gitu. Digilir sama teman. Akhirnya lupa siapa peminjam terakhir. Jadi nggak tahu deh bukunya sampai di mana sekarang. Lalu juga kalau itu yang sejenis cerita cerpen. Kemudian lanjut lagi waktu SMP juga. SMP dulu kan MTSN ya, MTSN Sungai Lasih. Rajin juga nulis puisi. Pokoknya nulis-nulis yang lembarannya tuh nggak banyak-banyak. Belum pernah mengarah ke arah menulis novel atau sejenisnya. Di SMA juga menulis puisi, sampai kuliah juga puisi. Nah, yang tertarik dengan novel ini sebenarnya waktu lihat postingan Nila. Lihat postingan Nila yang judulnya apa itu? Aduh, lupa. Yang bed 1 itu loh. Oh, Yang Gurat bed Luka. 1. Nah, itu Gurat Luka, baca. Duh, hebat ya bisa nulis novel. Kan waktu itu langsung tanya tuh. Langsung Nila jelasin kalau event ini. Ya udah, habis itu dikepoin lah Instagramnya, sosial medianya penerbit itu. Ternyata memang banyak event. Nah, sejak itu berusaha lah memacu diri untuk mencoba menulis sesuai dengan target 1 hari 1.000 kata. Tapi untungnya karena orang pernah bilang, ya itu sangat membantu sekali. Untungnya dulu itu hobi juga baca puisi, baca novel, baca cerpen. Jadi kan ada orang yang bilang nih, kalau penulis yang baik itu bersumber dari pembaca yang baik. Nah, mungkin Miss salah satu dari yang itu, memang karena suka membaca. Terus juga berusaha karena masih kurang ilmu, berusaha ikut kegiatan kelas secara online. Waktu itu kan zamannya PPKM, bukan PPKM ya, PSBB. PSBB. Nah, PSBB. Jadi waktu itu ada selebaran yang melintas di sosial media, dan maklum lah mak-mak kalau ada merek atau tulisan free langsung deh matanya gede, segera daftar. Nah itu sama Pak Subhan, daftar sama Pak Subhan kelas menulis. Sekarang namanya sudah kelas menulis daring elipsis. Nah, bergabung di kelas itu, kita ditempa, kita dibina, dilatih, dikasih arahan, kita dikasih kelas untuk bagaimana menulis yang baik itu. Seperti itu. Iya, kayaknya grup-grup seperti itu juga dibutuhkan nih buat teman-teman yang lagi nonton kita misalnya. Kalau Iya, misalnya memang betul. pengen tapi masih ragu-ragu gitu ya, coba aja ikut-ikut grup menulis dan belajar bersama di situ ya, Miss ya. Iya, betul. Miss lagi sekolah ya? Iya, masih di sekolah ini, habis vaksin tadi. Boleh disalamin juga nanti sama guru-guru di sekolah ya, Miss ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi begitu. Nah, sepanjang perjalanan Miss nih, kan tadi pernah menulis, coba nulis dongeng, nulis cerpen, dan lain sebagainya, puisi juga, dari SD malahan, sampai SMP, kemudian juga ikut-ikut grup menulis, daring. Tambah lagi sekarang udah punya novel sendiri gitu. Udah 3 Ya, lagi novelnya. Tambah lagi satu alhamdulillah. antologi bersama. Nah, Antologi puisi tunggal itu. Antologi puisi tunggal. tunggal ya? Wow, tunggal ternyata. Kirain tadi masih antologi collab sama teman-teman penulis lain. Kan Enggak, banyak ya tunggal. sekarang kayak gitu ya, Miss ya. Iya, itu banyak sekarang. Cuman itu itu buku pertama. Yang antologi puisi tunggal itu buku pertama itu. Gimana ceritanya bisa nerbitin yang pertama itu, Miss?
itu sebenarnya udah diskusi sama Bang Subhan juga ya. Bang Subhan tahu ya? Tahu tahu. Ah, Itu legend jadi banget. itu eh, salah satu penulis di Minangkabau yang hebat. Iya. Jadi waktu itu kan punya kumpulan puisi nih. Dikumpulin lagi tuh puisi-puisi dari zaman masih puber, puisi-puisi zaman kuliah, dikumpulin semuanya. Ternyata banyak, udah banyak ternyata, udah sampai 50-an gitu kan. Sampai akhirnya Wow. terkumpul Kemarin 57 karena nggak naskah puisi. diinventarisnya, Miss ya. Iya, setelah dikumpul, setelah diinventarisir, ternyata banyak dan bisa dijadikan sebuah buku. Nah, diskusilah sama Bang Subhan. Ceritakan, Bang, saya mau ini loh. Mohon bantuan untuk mengoreksi puisinya, apakah perlu diperbaiki atau segala macamnya. Saya kirim naskah. Kemudian kata Bang Subhan, udah oke, silakan diterbitkan. Oh, ya sudah, diterbitkan. Akhirnya jadilah buku itu di bulan Juni tahun 2020, buku perdana. Hmm, itu kan awal-awal banget ya, Miss ya. Itu kan Iya. berarti kita kan belum famous waktu itu. Uh, Nah, Sekarang pun belum. suka dukanya gimana? Tapi lumayan lah ya. Suka dukanya yang pertama itu gimana? Atau mungkin pembacanya atau penjualannya dan segala macamnya gitu. Yang Mental berat kita itu terbitkan gitu. sebenarnya niat awal itu hanya ingin menjadikan kumpulan puisi yang itu sebagai sebuah buku. Niat pertama itu. Mau terjual, mau enggak, mau apa terserah lah. Yang penting punya dulu bukunya. Setelah itu dipromosikannya mungkin karena kurang gencar promosinya, jadi penjualannya agak kurang gitu kan. Ya maklum lah, kurang pandai berdagang, bersosialisasi di sosmed itu kurang bisa gitu kan. Tapi kalau jualan langsung bisa. Wow, main langsung aja nih kayaknya. Iya, kalau jualan online nggak bisa. Makanya penjualan buku itu ya ada di 20-an lah, 20-an, tapi tidak tembus 30 eksemplar. Iya, tapi itu pesannya berarti kita di awal itu nggak perlu takut, nggak perlu mikirin penjualan dulu. Yang penting karya kita bisa dilihat sama Iya, orang. iya, kalau mikirin penjual, ini laku nggak ya, ini beli nggak ya, ini dibaca nggak ya, jangan itu dulu dipikirkan. Yang perlu dilakukan adalah ya udah karya dulu, ada karya, punya karya, soal laris, laku, jadi bestseller itu adalah bonus. Iya, biasa. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat penulis-penulis yang udah bestseller bukunya, duh kapan ya kita bisa kayak gitu gitu kan? Pasti ada rasa Nggak, gitunya kan ya? emang iya, cuman kembali lagi, J.K. Rowling aja berapa kali ditolak itu kan untuk jadi seorang penulis yang terkenal sedunia loh, sedunia. Penulis Harry Iya, Potter itu loh, J.K. Rowling berapa kali iya, tolaknya itu? 30 kali. iya. Saat ke-31 kalinya dia tidak pernah menyerah dan akhirnya ya dialah sekarang J.K. Rowling terkenal. Nah, Iya, kita bahkan karya fantasinya eh, jadi idola rata-rata anak di Indonesia bahkan dunia ya, Miss ya. iya termasuk saya. Sama, sama Iya, idola. iya, kalau mikir aduh kapan saya seperti dia tanpa ada aksi, sama aja bohong kan. Jadi Iya. buat dulu, coba dulu, ditolak di sini kirim lagi, ditolak di sini kirim lagi. Ya udah, kalau kalau nggak kalau ditolak-tolak terus berarti kan memang belum jodohnya di sana. Coba Iya. lagi begitu. Iya, berarti sama kayak kita milih jodoh berarti ya Miss ya, Nah, nungguin jodoh gitu. Mungkin pacaran sama ini sama ini sama ini, belum sampai ke jagain pelaminan. jagain jodoh orang. Jagain jodoh orang ternyata. Iya, Tapi pada akhirnya kita berjodoh sama kayak buku. Kalau berjodoh ya jadi iya, bestseller. iya. Bahkan masih mendingan Target, sekarang kayaknya Miss. Kalau dulu kan masih banyak tuh yang naskahnya ditolak dan lain sebagainya. Karena memang rata-rata iya, penerbit mayor ya kan. Kalau sekarang iya. kan sudah banyak Sekarang yang ini banyak. kita udah bisa Penerbit ini edit banyak. juga. Iya. Nah, Miss boleh tahu dong judul-judul bukunya yang udah Miss terbitkan. Apa boleh diulangi lagi? Iya, ya, tunggu dulu. Apa Nila? Boleh bisa Judul diulangi? buku yang udah Miss terbitkan.
Oke, untuk judul buku pertama itu yang ontologi puisi, itu judulnya Kabar Limbah yang Luka. Hmm. Kabar Limbah yang Luka, kemudian itu diambil dari salah satu puisi yang ada di dalam buku itu. Kemudian novel pertama, buku kedua itu judulnya Menikahi Jodoh Melawan Masa Lalu. Itu kita sama ya ikut event waktu itu ya. Iya, di batch Ya, 2 ya. Alina, Alina Oh, ya. oh Eh, sama dengan Alina, iya. ya, ya Bareng kalau waktu nggak itu. salah. Heeh. Itu Itu kakak kita sebe juga dapat link ya. iya, iya. Kemudian buku ketiga judulnya novel juga, judulnya Mimpi Si Tukang Beruk. Itu nanti rencananya akan dibedah tanggal 30. Datang ya, hadir ya. Ya, bedahnya di mana, Miss? Mungkin teman-teman Zoom, yang nonton juga mau tahu nih, kayaknya kan. Siapa tahu mau lewat nonton. Zoom. Lewat Zoom online, Zoom meeting, lewat Zoom meeting. Iya, bisa Kemudian dilihat juga nanti di IG-nya Miss Rosa mungkin udah dibagikan tuh pamfletnya. ya, nanti ya kita bagikan lagi untuk mengingatkan, barangkali ada yang lupa. Kemudian udah Mimpi Tukang Baru, kemudian yang novel ketiga, buku keempat itu judulnya Ryuta. Itu saja. Dan sekarang sedang proses, sebenarnya kemarin udah jalan, cuman karena sakit terhenti menulisnya. Judulnya Seroja. Berarti sekarang lanjut lagi berarti. Seroja yang lagi Yang ongoing. novel ya ongoing Seroja, cuman ya lagi stagnan, lagi berhenti sejenak karena ada kesibukan lain. Iya, kadang kita juga butuh hiatus buat menumbuhkan kembali inspirasi-inspirasi yang tenggelam gitu ya, Miss ya. Iya benar, apalagi kegiatan sudah mulai, pembelajaran sudah mulai tatap muka, jadi sudah mulai sibuk. Kalau dulu itu kan nulisnya karena daring, jadi kita bisa nyambi gitu kan. Iya, 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 benar. Nah, di antara buku-buku tadi nih, Miss, yang mana yang paling berkesan saat Miss menulis? Yang Mimpi Si Tukang Beruk sih sebenarnya. Nah, kenapa? Mau tahu nih alasannya? Novel kedua. Aduh, gimana ya? Pokoknya kalau nulis itu ada part-part yang bikin tersenyum, ada bagian-bagian yang menguras emosi, bahkan sampai harus tarik nafas dulu, nangis dulu, baru nulis. Ya, karena itu mungkin karena memang dari part of my life gitu kan, bagian dari kehidupan yang Oh, dituliskan kembali. itu Gitu. starnya siapa di situ starnya? Kenapa? Itu bintangnya itu di siapa sih di situ? Ada deh. Oh, Kalau ada mau tahu deh. nanti hadir ada di itu di launching di apa di bedah buku, bedah novel Oh, tanggal 30 ya, iya, Mimpi iya, Tukang iya. Beruk. Udah novel mimpi tukang buruk ya. Iya, tanggal 30. Nah, tanggal 30. Nah, biasanya nih kalau penulis, bukan semua kali ya, Jangan tapi ribut. ada beberapa penulis yang memang mereka punya bintang inspirasi untuk menuangkan tulisan-tulisannya. Kalau Miss punya bintang inspirasi juga nggak sih? Inspirasi dan menulis. Iya, bintang inspirasinya gitu. Entah siapa atau apa gitu. Kalau dalam bentuk penulisannya, saya lebih suka itu sih Buya Hamka. Bahasanya itu pujangga sekali gitu kan, pujangga lama jadi keren. Jadi sedikit banyak di Mimpi Si Tukang Beruk itu sedikit banyaknya agak terkontaminasi dengan bahasa-bahasanya Buya Hamka sedikit Memang karena bahasa-bahasanya, yang dipilihnya itu kayak memang sastra banget gitu ya, Miss ya. iya ya, bener. Nggak to the point Lalu gitu. itu kalau yang di Minang, kemudian juga Asmana dia, Bunda Asmana dia. Dari Ya, dulu sering mengikuti beliau, karya-karya beliau, kemudian juga Bunda Pipit Senja, gitu. Kalau yang lagi itu ya Bang Muhammad Subhan ya. iya, jangan ketinggalan. Tinggal nggak boleh itu. Luar biasa ternyata di sini. Karena Ini memang mau nyapa dulu boleh ya? Nah, nyapa dulu boleh ya? oh, boleh Ada kita santai aja, Miss. beberapa orang siswa yang lagi nonton ini kayaknya. Oh, ada siswa ya. Halo siswa-siswanya Miss dan penonton Ada sekalian. Indah,
Indah dan kawan-kawan. Bunda dan kawan-kawan. Ada Ini juga lagi di ini sekolah Yona. kayak mereka gitu. Nggak tahu, enggak, udah pada pulang. Kita pulangnya jam Oh, ya 1 pada kan. pulang. Boleh disapa dulu siswanya, Miss. Hai. Ada Indah, ada Yona. Yona ini adik ini. Ada November, Siva. Oke. Oke. Keren sekali. Oke. Oke. Nah, Mm-mm. itu tadi inspirasinya sesama penulis. Yang orang-orang di sekeliling Miss, yang ada di lingkungan Miss, atau yang pernah Miss lihat dan segala macamnya, itu yang menjadi inspirasi saat menulis siapa? Inspirasi menulis berangkat dari itu aja kali ya, dari karya yang udah ada kali ya. Boleh. Kalau kalau dari yang antologi puisi itu dari kehidupan, inspirasinya itu dari kehidupan sekitar. Kemudian dan otomatis ada orang tua di dalamnya, ada suami, ada anak, kemudian teman-teman juga, kemudian juga lebih banyaknya sih sebenarnya dari orang tua ya, karena orang tua itu sumber inspirasi sekali yang apa namanya rasanya tidak cukup kata untuk menguraikannya gitu. Iya. Nah, tadi Miss sudah nyinggung suami nih sedikit. Biasanya suami itu sangat Ah, support. Supportnya sangat seperti apa? sangat support sekali. eh Gini, kalau entahlah suami orang seperti apa kita nggak tahu. Yang penting suami kita. Kalau Iya. abang itu, kalau abang itu awal-awal ikut literasi minta izin dulu kan, Bang, ikut kelas ini, kelas menulis ini. Kemudian, Bang mau ikut nulis event nulis ini boleh nggak? Ya boleh, bagus. Karena selama itu bagus, selama kamu mampu menjalaninya, ya silahkan. Bentuk support yang paling sangat itu sekali waktu kemarin gagal nulis, menyelesaikan tulisan, beliau malah yang bilang, duh sayang ya, padahal udah 19 bab loh. Kenapa tidak dilanjutkan ya? Karena sakit gitu kan. Kemudian juga kadang suka mengingatkan kalau udah deadline, ini udah jam segini loh, terkejar nggak nulisnya? Udah nulis sana, terus anak-anak gimana? Biar abang yang handle. Nah kayak gitulah Wah, suami. luar biasa. Gemes. Memang seorang perempuan itu butuh support system dari orang-orang tersayang gitu ya, Miss ya. Iya bener. Iya. Apalagi suami gitu kan, segala sesuatunya Iya, perlu izin dulu kan. iya benar-benar. Iya, nulis itu takes time loh. Nulis itu memakan waktu, jadi kita harus izin dulu. Apalagi Iya kalau nulis benar. nggak bisa diganggu kan. Iya, apalagi Miss udah punya anak, aku aja yang masih berdua gitu ya. Itu pasti Iya, izin. iya. Izin. Iya. Nanti ada Uh, pijit-pijitnya dikit kan gitu. iya. Aduh, bener-bener itu bener. Itu bentuk support mereka sebenarnya, Miss. Iya. Nggak bisa bantu nulis, nggak bisa bantu ngeditin, nggak bisa bantu. Pokoknya dalam hal menulis nggak bisa, ya udah yang lain aja yang dibantu. Iya benar. Nah, terus Miss pernah ngerasa keganggu nggak? Atau misalnya pernah keteteran nggak pas nulis nih? Eh, kan udah ada buntutnya kayak yang Miss bilang tadi. Hmm. Terus belum lagi ngajar juga, walaupun daring yang kemarin pasti masih siapin bahan buat anak-anak gitu. Kemudian harus ngurus suami, ngurus rumah dan lain sebagainya. Itu pernah keteteran nggak sih, Miss? Ya pastilah. Awal-awal dulu itu terasa sekali. Saat awal-awal pertama kali nulis, itu berat sekali. Soalnya sampai marah-marah, stres, pokoknya ini harus terkejar ini 1.000 kata satu hari itu harus selesai gitu kan. Sementara Hmm. kerjaan banyak di sekolah juga banyak. Nah, sampai akhirnya ketemu solusi, diskusi juga tuh sama suami gimana nih caranya. Jadi dikasihlah solusi sama suami. Jadi yang pekerjaan sekolah kamu selesaikan di sekolah. Kalau mau kamu pulang sore, tapi yang penting kerjaan sekolah selesai. Sampai di Hmm. rumah, kamu handle rumah, kamu pegang rumah, mau nyapu, mau cuci piring, mau ngurus anak-anak di rumah. Setelah itu, setelah anak-anak tidur, nulis. Ya Hmm. kebetulan anak-anak tidurnya cepet, jam 8 itu sudah pada tidur. Ya, bonus itu ya, Nah alhamdulillah. iya, alhamdulillah tidurnya nggak susah. Iya. Ini buat eh,
pemirsa siaran langsung, pemirsa kita dan siswa-siswanya Miss juga. Boleh ya kalau mau nuliskan mungkin mau tanya-tanya atau mau bilang apa gitu boleh silakan ketik aja di kolom komentar nanti kita akan respon. Oke, bentar ya, bentar ya. Ayah Tibo tuh pulang Lena. Hafiz saya Tibo. Saya Sikona. Tuh, salah satu bentuk support dari suami datang jemput anak-anak. Ayo. Ini kita selanjut dulu atau gimana ya? Bisa. Oke. Boleh ya yang nulis di kolom komentar. Ya, Miss, Boleh sambil pernah ngalamin ini nggak sih yang namanya writer block? Oh iya, pasti itu. Pasti itu writer block itu masalah yang sering dihadapi sama semua penulis. Nah, terus Semua penulis itu pernah. Setiap penulis itu kan beda-beda cara ngatasinnya, Miss. Ada yang begini, Ya. ada yang begitu. Kalau Miss pribadi gimana cara ngatasinnya? Tutup laptop, tutup tulisan, nggak dibaca dulu, biarin aja. Disimpan dulu aja. Sama kali ya. Karena kalau ya. Karena kalau seandainya kita maksain nulis ya jadinya jatuhnya kita itu stres. Tutup aja tuh dulu laptop, tutup dulu, kemudian mungkin lakukan hobi, misalnya hobinya nyanyi, udah nyanyi. Kemudian kalau hobinya baca dulu. Bentar ya. Rani. Bentar ya, bentar. Anterin gitu. Oke, buat pemirsa kita nih, pemirsa live ini boleh ditulis tanya-tanya atau apapun itu di kolom komentar. Nanti akan direspon entah itu sama Miss Rozanya atau kita berdua gitu. Iya, boleh. Kayaknya adik-adik nih siswa-siswanya Miss Roza mungkin mau nanya. Ada gurunya loh. Yang sangat luar biasa. Gak ada yang nanya kayaknya. Gak ada yang nanya ya. Oke, jadi ada kayaknya. Sama ya Miss ya, kalau lagi ngalamin yang kayak tadi itu writer block, biasanya pasti tutup laptop atau tidur dulu. Tidur dulu. Atau nonton gitu. Aku kadang nonton juga Miss, cari yang bisa meningkatkan inspirasi lagi gitu. Lalu naik santalin pulang dulu, hari hujan. Ini kok enggak sayang. Saya mantel dalam enggak ada mantel do. Duitnya hilang deh kok nak. Sorry ya, ini para bocah mau pulang, drama dulu dia. Gak apa-apa Miss, santai, kita mah santai aja. Aja saya. Oke, kita bisa lanjut. Udah Rahman Hamdi nih, fotografernya Moropane. Halo udah. Wah iya, udah Rahman Hamdi. Iya, fotografer juga nggak boleh ketinggalan nonton ngobrol literasi. Iya, ada Ilyas Dianto juga ini, siswa yang sudah sekarang udah wisuda belum ya? Ilyas Dianto apa kabar ini? Udah wisuda belum? Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya ditulis di kolom komentar gitu. Iya. Oh. Nila, programnya apa lagi nih sekarang nih? Lagi nulis novel juga? Sekarang lagi hiatus dulu. Sebenarnya ada sih masih kegantung. Sama kayak tadi yang Miss bilang Seroja ya. Sebenarnya udah gantung gitu, udah lama banget ditulis, tapi ya stuck di situ-situ aja. Ya kadang-kadang kita butuh refresh dulu lah Miss. Iya, betul. Kali. Ya untuk hasil yang maksimal juga. Maksimal. Bahkan kalau sekarang kalau dibaca-baca lagi novel-novel itu rasanya pengen revisi lagi. Ini rasanya kurang di sini deh. Mau direvisi lagi gitu kan. Aduh, modal nikah mahal. Ilyas Dianto mahal nggak Bu? Modal nikah mahal nggak Bu? Nggak mahal. Modalnya cuma seperangkat alat sholat. Iya. Apalagi zaman pandemi. Oh.
Nggak perlu resepsi. Aduh, nggak perlu resepsi, seperangkat alat sholat udah selesai. Iya, datang ke KUA sah gitu. Sah. Aduh. Berarti si Ilyas ini tuh siswanya Miss ya dulu ya? Di Danau Kembar. Dulu kan Miss ngajarnya di SMA Danau Kembar. Ini Ilyas Dianto ini salah satu siswa di Danau Kembar. Sekarang kalau nggak salah, udah wisuda apa belum ya? Kuliahnya kalau nggak salah di STAI apa di IAIN di Bukit Tinggi apa di Padang itu. Iya. Terbitan buku baru apa? Buku baru apa nih, Bu? Boleh promo Lagi dikit nih. proses. Lagi proses. Yang udah ada udah 4. Udah 4. Kabarin Bayang Luka. You're welcome. Kabarin Bayang Luka itu puisi. Ada novel Menikahi Jodoh. Novel Mimpi Si Tukang Beruk. Novel Ryuta. Rita itu settingnya di ranah Minang kan, Miss ya? Minang. Kita pencinta Minang. Minangkabau sekali. Jadi semua novel Miss Ilyas. Iya, mau dia di mana-mana intinya backgroundnya pasti ada Minangnya, ada Solonya, ada Alahan Panjangnya. Pokoknya Solo dan sekitarnya lah, tambah Bukit Tinggi, Batu Sangkar. Cinta tanah tempat aku dibesarkan gitu ya. Iya, betul betul. Cinta Ada tanah air. Lesti Ilyas Dianto udah wisuda. Oh iya, udah wisuda. Oh iya. Yes. Satu lagi nih Miss, sepanjang perjalanan Miss menulis nih pernah dapat kritikan nggak? Ya pastilah ya. Apalagi kita kategorinya itu Miss itu masih penulis pemula. Ya pemula ini banyak kritikan, bisa jadi kritikannya dalam bentuk penulisan atau kadang ada ketemu kalimat yang tidak efektif. Pokoknya dalam tata bahasa sih sebenarnya. Tapi kalau mengenai ide dan itu nggak ada sih, cuma dalam tata bahasa dan gaya penulisan itu aja. Ya namanya juga baru menulis, biasalah ya. Iya, iya. Tapi kan kita sering juga menemukan ya Miss, kan namanya kita sama-sama penulis misalnya, tapi kan prinsipnya beda-beda. Kadang ada yang Iya, bisa langsung down ketika dapat kritik, kadang kritik itu membangun, tapi kadang-kadang kan juga pedas ya, kan iya sering. benar. Nah, kemudian eh, ada yang berhenti menulis atau malah marah ketika dikritik. Nah, Mager, menurut marah. gimana Iya, iya, tuh? iya. Di awal-awal menulis dulu sebenarnya sedih ya. Namanya kita baru mulai, udah langsung dihajar dengan kritikan yang ampun deh. Bikin nangis, beneran nangis. Cuman setelah berjalannya, setelah berlangsung gitu kan, setelah dijalani ya, sebenarnya sebenarnya kritikan itu membangun kita agar lebih baik. Ya udah, berlapang hati saja, berbesar berbesar hati aja menerima. Dan kalau seandainya kita mau menerima sarannya dan sarannya benar ya udah dilaksanakan. Kalau seandainya uh, istilahnya itu hanya untuk menjatuhkan kita ya abaikan saja. Berarti nggak pernah down ya? Pernah dong. Awal-awal menulis dulu down. Iya, Iya. tapi kembali kita Sampai punya support system. Sampai mau bilang nggak jadi nggak mau dilanjutin mau berhenti aja lah, nggak usah nulis, bukan passion saya, bukan bidang saya menulis. Sempat seperti itu. Cuman kembali lagi kita punya support system, kita punya suami, kita punya keluarga yang mendukung, memberikan semangat, ya udah lanjut lagi. Dan Nah, itu kembali pesan lagi. juga berarti buat teman-teman tuh. Kalau misalnya dapat kritikan, jangan ditelan bulat-bulat. Kalau rasa kita bisa terima, terima. Kalau enggak, ya kita anggap aja itu apa kek gitu angin lalu. Yang penting Iya kita tetap benar. membangun diri kita ya, Miss ya. Iya Dan harus selama menangkat gitu. selama itu benar, kritikannya benar, baik, dan ternyata memang kita ada kesalahan, ya terima dan perbaiki kesalahan kita. Tapi kalau seandainya ada orang, kan kita tahu tuh mana yang menjatuhkan, mana yang enggak. Kalau dia menjatuhkan, ya udah cuekin aja, nggak usah dipikirin. Iya. Dan jangan lupa tentukan support sistemmu siapa Yes, gitu. ya betul. Pilih support system yang tepat. Iya benar. Nah kita jawab-jawab pertanyaan dulu nih Miss nih ada lagi dari Ilyas Dianto. Hal paling berat menjadi Oke. penulis apa Bu? Katanya. Boleh dijawab Miss? Ah, hal yang paling berat dalam menulis itu, ya sebenarnya karena
karena saya sendiri pribadi bukan penulis, jadi yang paling berat itu adalah membagi waktu. Manajemen waktu itu yang paling sulit. Bagaimana membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, kemudian saat menulis, itu yang sebenarnya paling berat. Kalau ide mah sebenarnya di mana-mana ada ide ya, ide menulis. Karena ada orang yang bilang menulis itu yang paling beratnya adalah menemukan ide. Enggak, sebenarnya tidak. Dari hal yang kita lihat. Nah, sebenarnya dari saat hujan turun, ide itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi ya, tiangnya tadi kan karena kita banyak membaca, itulah untungnya berada di perpustakaan ya. Kita punya koleksi yang bisa kita baca kapan saja. Jadi yang paling berat kalau saya pribadi, mungkin orang lain beda ya. Kalau saya pribadi itu, yang paling berat itu ya membagi waktu, manajemen waktunya. Iya, benar sih. Nah, kalau udah dapet ide, sebenarnya kita tinggal meramu diksi, kemudian mengembangkannya, gitu ya, Miss ya. Nah, gitu. Fadli, siapa namanya tadi? Ilyas Dianto. Ilyas. Nah, kita sapa juga ada yang baru bergabung. Rozana Fta. Halo, Kak. Ya, Rozana. Ada juga Bang Ini Fadli. Ya. Halo Bang Fadli. Bang Fadli ini fotografer Kota Solo, Kak. Miss. Oh, keren. Kalau Rozana ini siswa SMA Bukit Sundi nih, kelas 12. Oh iya. Halo adik. Ini juga ada Jemut 91 baru bergabung. Teman-teman yang baru bergabung boleh ditulis pertanyaan atau apapun itu di kolom komentar. Ya, boleh. Atau boleh dibagikan juga informasinya biar rame kita. Iya, boleh dibagikan juga informasinya biar ramai. Kayaknya kita kesepian dari tadi ya, Miss ya. Ya, ngobrol 45, 4. Iya, ada Kak volunteer pejalan. Kakak ini adalah salah satu pegiat ini. Kakaknya adalah salah satu pegiat orangutan friends. Friends. Jadi iya. memelihara atau apa ya, melestarikan lah. Kemudian melindungi hewan-hewan yang memang harus dilindungi gitu. Salah satunya orangutan. Iya benar. Kan kemarin juga ada itu event menulis tentang orangutan. Oh iya, udah selesai belum ya eventnya? Selesai belum? Rasanya udah ya. Gimana ya? Gak tahu kelewat juga informasinya. Informasinya di sini Kak volunteer berjalan. Iya, boleh ditulis. Iya, kalau nggak salah itu ada kemarin baca kan. Iya. Dari Ilyas Dianto yang membuat bertahan sampai sekarang setelah banyak cobaan rintangan apa Bu gitu. Bertahan punya literasi ya. Benar. Itu yang tadi itu support system. Kalau kita menulis support system yang tepat, insya Allah kita bakalan lanjut. Karena ketika kita down, ketika kita mulai menyerah, ketika kita berniat untuk berhenti menulis, support system itu yang datang dan ngasih support lagi, semangat lagi, dan memberikan kita bahan bakar kembali untuk kembali menulis. Iya, biar semangatnya mendidih lagi, karena bahan bakarnya itu berapi gitu. Iya. Benar. Apinya menyala dan inspirasinya mendidih juga gitu. Iya, benar. Nih, kata Kak volunteer pejalan, belum, ayo ikutan. Boleh tuh di-share lagi. Ayo kita cari lagi informasinya, ternyata belum berakhir. Informasinya boleh juga nih buat teman-teman literasi yang nonton, yang mau ikutan boleh cari informasinya di akun volunteer pejalan atau orang ngefriends kayaknya nih. Iya. Orang ngefriends Padang. Okay. Kalau Nila mah asik ya, udah Nila udah asik ya. Udah asik. Di RRI. Ya kemarin itu ada tuh nih di RRI, keren kan tuh, wah hebat. Itu pernah juga tuh. Kapan ya saya bisa seperti Nila? Tapi Miss juga luar biasa loh. Seorang guru yang kesehariannya itu udah panjang banget, tambah lagi keluarga, banyak kegiatannya, ada lagi anak yang harus diantar mungkin sekolah atau gimana, harus diurusin. Tapi tetap aktif menulis dan mengikuti event-event banyak sekali. Kemudian juga gabung di beberapa grup-grup menulis, ikut-ikut kelas daring. Luar biasa sekali. Sekarang ini udah mulai Zoom meeting gitu ya, webinar. Iya, webinarnya udah keren-keren. Tampaknya sekarang memang sudah
kepedulian terhadap dunia literasi itu udah semakin besar sekarang. Jadi sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diangkat mengatasnamakan literasi, dan itu bagus, baik, dan layak untuk diapresiasi dengan baik. Iya, ini ada lagi dari Kak Volunteer Pejalan. Katanya, mana tadi? Lomba cerpen orangutan namanya. Bisa dicek Oh, iya, di iya. akun orangutan COP atau Orang Friends Padang. Orang fans. Oke Kak, siap. Ada Nanti lagi kita Kak. cek. Halo, selamat bergabung. Nah, Miss, ini tadi kan udah kita cerita panjang ya, Miss ya. Ya. Kemudian pesan-pesan Miss nih sebagai pegiat literasi untuk remaja juga, kemudian memang seorang penulis dan pengajar atau pendidik ya. Pesan Miss untuk teman-teman literasi ataupun para remaja dan teman-teman yang pengen lebih mendalami di dunia literasi tapi masih ragu-ragu, itu apa pesan-pesannya dari Miss sendiri? Intinya gini, kalau seandainya memang ingin menulis, ya udah tulis aja. Gitu aja. Kalau mau menulis, tulis aja. Karena kalau seandainya kita mikir, nggak bakalan jadi tulisannya. Tidak akan jadi. Ketika kita punya ide, kita punya inspirasi, tulis. Tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena kalau sudah menulis, dijamin akan kecanduan. Sangat kecanduan. Dan akan ingin terus menulis, dan terus menulis. Terus banyak nih Miss, kan banyak juga yang nanya, Kak, saya mau nulis sebenarnya, tapi saya ragu nanti nggak ada yang mau baca, atau nanti ada yang menghujat karya saya, atau katanya karya saya nggak berbobot. Itu gimana sih cara mengatasinya? Setiap wanita itu memiliki jodohnya, setiap laki-laki memiliki jodohnya, setiap tulisan memiliki pembacanya. Kita harus yakin itu. Ya, walaupun sekarang belum dibaca, kita terus menulis, orang akan lirik tulisan kita, dan akhirnya orang akan cari tahu nih, oh ternyata karyanya bagus ya. Setelah sekian lama, ya seperti tadi, J.K. Rowling aja 30 kali ditolak sama penerbitan untuk karyanya yang Harry Potter. Ternyata di saat percobaan ke-31 dia berhasil, dan jadilah sebuah mahakarya yang terkenal di dunia. Nah, apa nggak mau kita seperti itu? Jadi tulis aja dulu. Oke, ini ada nih dari Ilyas Dianto. Tadi ada juga Kak Fani. Oke, insya Allah Kak. Dari Ilyas Dianto, jika ada pilihan penulis atau seorang guru yang mau ibu ambil dan alasannya. Wow, luar Aduh, biasa dari seorang siswanya. berat ya pertanyaannya. Berarti ini gurunya berhasil ya? Iya. Gurunya berhasil mendidiknya sampai dia jadi anak yang kritis. Hebat itu. Apa ya, kalau diberi pilihan, kalau sekarang dikasih pilihan guru atau jadi penulis, sebenarnya itu bukan sebuah pilihan. Kalau untuk saya pribadi itu bukan pilihan. Karena guru itu bagi saya adalah sebuah profesi, dan menulis adalah sebuah hobi. Nah, bagaimana seorang pemain bola, seorang yang hobi main sepak bola disuruh berhenti untuk main sepak bola, gimana kira-kira? Nah, seperti itulah saya. Jadi ketika saya disuruh berhenti untuk menulis, rasanya akan kehilangan sesuatu karena itu adalah hobi. Jadi nggak bisa milih serius. Ya, karena itu memang ketika sesuatu itu bisa dijalani secara beriringan, kenapa kita harus Kenapa memilih harus salah pilih? satunya? Betul. Asal jangan itu ya. Iya, Asal jangan yang iya, ngerti, ngerti, ngerti kan ya? ngerti. Pemirsa semoga mengerti. Ya, ya kalau masih bisa dijalani beriringan, ya apa salahnya kita jalani? Kecuali yang satu itu. Dalam tanda yang, kutip. yang dalam tanda kutip itu jangan sampai. Cukup satu sampai akhir hayat. Oke, selamat bergabung teman-teman semuanya. Ini juga nggak kerasa kita sudah, sudah 1 jam. Udah 1 jam, nggak berasa ya? Ada Iya, nggak Willa. berasa. Itulah perempuan kalau lagi ngobrol, Miss. Iya, ini ada adik-adikku, ada Willa,
ada Halo, Bella. Humaira, ini Putih Puripi. Siapa nih? Ah, Ada Wela, ada Humaira, Putih, ada Humaira. Halo, Humaira ini semoga semuanya adik. memiliki semangat literasi yang tinggi. Ya, semoga ini Humaira ini dia juga hobi menulis tapi nggak jadi-jadi. Entah kapan dia akan menulis. Iya, Hobinya nggak perlu menulis, hobi membaca. ditekankan juga ya Miss ya, kalau misalnya literasi itu kan sebenarnya bukan hanya menulis ya, tapi juga Benar. membaca. Iya, Nah, betul. kemarin Menulis, juga membaca. tulis di ini di Facebook itu mungkin motivasi juga buat adik-adik yang rata-rata penonton kita pelajar ya, ada Iya, iya. pelajar, ada fotografer juga sebenarnya banyak nih, Ya, ada pegiat sosial dan lain sebagainya. Alhamdulillah hmm, beragam. Nah, alhamdulillah. tapi untuk motivasi kemarin itu aja ada di grup lagi di Facebook itu ada Facebook. ucapan dari guru kepada siswanya yang masih SMP ternyata sudah terbit 3 buku solonya. Nah, itu Wah, bikin merinding gitu. ih, hebat, hebat, Iya, hebat. ternyata Miss, tanpa kita sadari, kita satu grup Hmm. selama ini dengan anak itu gitu loh. Beneran? Ya, Iya, siapa itu? Siapa itu siapa namanya namanya? kemarin ya? Astarla, Oh, jadi itu masih pelajar? kelas 3 SMP. Ya Allah. Hebat, hebat, hebat. Masya Allah, hebat. Iya, kelas 3 SMP dan buku solonya sudah 3. Dia nulis Ya sendiri. Allah. Kita umur segitu ngapain lah? Itulah. Udah nulis tapi nggak tahu gitu loh. Ini tulisannya Belum apa jadi gitu. buku. Belum jadi buku. Belum. Wah, ada suami aku. Halo abang. Yang mana ini? Paling muda. Oh iya, ada dia di belakang. Iya, itu support sistemnya Nila ya. Iya, alhamdulillah Miss. Alhamdulillah Tuhan memberikan kita support system yang luar biasa gitu. Iya, benar-benar. Oke, nggak kerasa kita udah 1 jam. Saya pengen minta nih closing statement dari Miss Roza untuk dunia literasi, dunia menulisnya, dan juga untuk adik-adik remaja dan teman-teman yang literasi, yang pengen mendalami dunia literasi tapi masih ragu-ragu. Oke. Untuk adik-adik, teman-teman, rekan-rekan yang memiliki kesukaan, karena semuanya berawal dari rasa suka. Kalau suka menulis, ya silahkan ditulis, menulis saja. Kemudian untuk mendukungnya, carilah circle yang mendukung. Misalnya ikut komunitas menulis, atau paling tidak ikut pada, kan banyak tuh sekarang sosial media, grup-grup kepenulisan. Walaupun kita belum menulis, kita mulai dulu dengan membaca karya orang lain dan mengapresiasi karya orang lain. Karena dengan mengapresiasi karya orang lain, cepat atau lambat kita juga akan memiliki kepedean atau kemampuan untuk mengapresiasi tulisan kita sendiri. Sehingga setelah itu kita akan menulis karya kita dan coba untuk dipublikasikan. Ketika orang mengkritik, ketika orang mengkomentari tulisan kita, terima dengan lapang dada. Jadikan itu pelajaran. Apabila itu memang benar dan baik untuk perbaikan kita, apa salahnya kita ambil? Jangan dijadikan itu sebuah sebuah momok yang menjadikan kita tidak ingin menulis lagi. Jangan. Karena semuanya tergantung pada mindset yang kita bangun di dalam pikiran kita. Kalau kita benar-benar ingin menjadi penulis atau ingin menulis, ya lanjut saja. Karena semuanya karena menulis itu tidak akan pernah jadi kalau kita tidak mempraktekkannya dan tidak mencobakannya. Itu saja. Oke, terima kasih Miss Rosa sudah meluangkan waktunya. Mungkin tadi sangat padat jadwalnya. Nggak juga. Baik bersama kita semua di sini. Terima kasih juga teman-teman yang udah menonton. Semoga live kita kali ini dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua untuk lebih baik lagi ke depannya dan ikut mendalami dunia literasi bersama kita dan teman-teman literasi lainnya gitu. Nah, tadi yang dapat Terima kita kasih. kutip Ya, terima kasih juga untuk Nila, terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih juga untuk para yang udah nonton. Ini ada
Pimretnya majalah Elipsis ada Abang Rilen. Terima kasih Halo, udah itu Pimret Bang ya, Pimret. pimpinan redaksi ya. Iya. Oke, tadi yang dapat kita kutip juga dari yang disampaikan Miss Rosa. Jangan lupa untuk mengapresiasi karya orang lain, agar kedepannya kita juga dapat mengapresiasi karya kita sendiri, dan jangan cepat insecure dengan apa yang sudah kita buat, karena siapa lagi yang akan mengapresiasi kalau bukan kita dahulu, gitu. Ya, Nah, benar. Satu kemudian, lagi. Satu lagi nih ya, lah, sedikit tambahan ya. oke, Ingat saja, seorang wanita wanita itu akan memiliki jodohnya. Begitu juga dengan tulisan kita. Dia akan menemukan jodohnya sendiri. Jadi sabar saja. oke, siap. Dan tadi juga saya kutip dari kata-katanya Miss Rosa, penulis yang baik itu lahir dari pembaca yang baik. Gitu. Oke, Benar. luar biasa. Terima kasih semuanya. Semoga kegiatan ini berlanjut, Kakak. Nulis terus, membaca terus. Insya Terima kasih, Allah. siap Pak Terima Pimret. kasih, Pak Pep. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Miss Rosa. Terima kasih Kita Nila. cukupkan kita hari ini. Terima kasih banyak pokoknya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam.